warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayah kepada kita semua. Salawat beserta salam yang senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak mencari alamat. Selamat menantang teman-temanku sekalian. Semoga kultum ini membawa manfaat. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA, selaku dosen mata kuliah ilmu hadis, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Menjauhi Ghibah. Teman-temanku, ghibah adalah salah satu penyakit yang sulit untuk kita hilangkan. Ghibah ini sudah menjadi kebiasaan yang telah melekat pada diri seseorang. Dalam Islam, ghibah sangatlah dilarang, dikarenakan dapat merusak hubungan persaudaraan, dapat memicu kebencian, dan dapat merendahkan kehormatan seseorang, serta dapat mengurangi pahala. Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu ialah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan itu benar adanya ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, jika benar apa yang dikatakan, itulah ghibah, dan sebaliknya, jika apa yang dikatakan itu tidak benar adanya, akan menjadi fitnah. Perumpamaan bagi orang yang suka berghibah ini disebut seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytatan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Teman-temanku sekalian, bayangkan jika setiap kata demi kata yang keluar dari lisan kita akan dihitung sebagai amal yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dalam menggibahi orang lain serta menyakiti perasaannya. Astagfirullahalazim. Ghibah ini bukan hanya merugikan orang yang kita bicarakan, tetapi juga merugikan diri kita sendiri yang akan mengurangi pahala kita. Lalu, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit ghibah ini? Yang pertama adalah segera mendustakan bisikan syaitan. Saat hati ada dorongan untuk menceritakan aib seseorang, ingatlah Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim. Lalu yang kedua, mengurangi candaan yang kelewatan agar tidak terjerumus ke arah perbuatan tercela. Kemudian yang ketiga, jaga lisan dan hati kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hindari lingkungan ghibah. Yang kelima, fokus memperbaiki diri agar lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbanyak zikir agar hati tetap bersih dan lisan tetap terjaga. Lalu yang terakhir, terapkan empati serta perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang marilah kita terapkan untuk stop berghibah. Mari kita jaga lisan dan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ada kekurangan di diri saudara kita, maka doakanlah yang baik untuknya. Dengan menjauhi ghibah, insya Allah hidup kita akan jauh lebih tenang dan damai tanpa memikirkan kelebihan dan kekurangan orang lain.
Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan yang tercela dan memberikan keistiqomahan untuk kita agar mampu menjaga lisan dan hati kita untuk tidak menceritakan orang lain. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah menonton kultum singkat ini hingga akhir. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumbang mandi. Kalau ada umur yang panjang, izinkan saya berceramah kembali. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan dari awal hingga akhir yang kurang berkenan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kepada Allah saya mohon ampun. Upin Ipin makan terasi. Cukup sekian kultum singkat. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.